Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita tentang barisan dan deret di pembelajaran online hari ini ya. Setelah kemarin kita mempelajari barisan dan deret aritmatika, hari ini kita akan mempelajari barisan dan deret geometri ya. Apa itu barisan geometri? Yang pertama barisan dulu nih. Barisan geometri adalah satu barisan dengan pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi bedanya dengan aritmatika kemarin, aritmatika itu bedanya ya, beda atau selisih, dia tetap atau selalu sama. Kalau ini pembandingnya atau rasionya ya, disebutkan kalau yang kemarin aritmatika adalah B, kalau yang ini adalah R. Jadi pada barisan geometri ini berlaku U ke N itu dibagi UN min 1 ya, yang belakang dibagi dengan yang depan itu adalah R atau rasio. Jadi misalnya jika kalian memulai barisan geometri dengan suku pertama A dan rasionya R, maka kalian akan mendapatkan barisan seperti ini ya. Kita mulai dengan suku pertamanya, kita simbolkan A, kemudian kita kalikan dengan rasionya adalah R ya. Nah, kita tuliskan hasilnya dan seperti ini ya. Kalau A, bilangan pertamanya A, kita kalikan R akan jadi AR ya. Kita kalikan AR lagi jadi AR kuadrat, kita kalikan R lagi jadi AR pangkat 3, dan seterusnya kita kalikan R sampai terakhir. Jadi yang terakhir simbolnya adalah AR pangkat N min 1 ya. Kalau N, kalau 4 kurang 1 jadi 3, kalau 3 kurang 1 jadi 2 ya. Karena kalau 2 kurang 1 jadi 1 ya. Itu suku ke N barisan geometri. Bisa kita simpulkan rumus umumnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 ya. Ini Bapak ingatkan, ini clue-nya supaya mudah diingat adalah Arni ya. Itu mencari barisan geometri. Nah, untuk deret geometri ya sama seperti deret aritmatika ya. Di aritmatika ada deret aritmatika juga. Dia adalah, kalau untuk geometri adalah jumlah suku-suku pada barisan geometri ya. Jadi kalau barisan geometri nanti disuruh dijumlahkan, itu adalah bentuk soal deret geometri. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 dan tambah terus saja ya, itu adalah bentuk deret. Nah, untuk rumusnya untuk deret geometri ini terbagi 3 ya. Yang kurang dari 1, yang lebih besar dari 1 ya, yang rasionya kurang dari 1, yang rasionya lebih besar dari 1, atau yang rasionya sama dengan 1 ya. Untuk yang rasionya kurang dari 1 rumusnya adalah yang ini ya, SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R, atau di Bapak sering mengingatnya sebagai Airin per insinyur ya. A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R, Airin per insinyur. Kemudian kalau dia R besar, rasionya nanti lebih besar dari 1 ya. Kalau rasionya lebih besar dari 1, kita gunakan rumus yang ini, nggak boleh pakai yang ini ya. Arni per RI ya, A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1 ya. Bapak bilangnya Arni per RI ya. Bagaimana kalau sama dengan 1 besar R nya ya? Dia simple sekali, cuman A dikalikan N ya rumusnya. Kalau misalnya rasionya nanti ternyata sama dengan 1, bukan lebih kecil atau bukan lebih besar, tapi sama dengan 1 ya, tinggal kalikan saja A dengan N, siku pertama dikalikan dengan banyaknya bilangan tersebut. Nah, ini contoh diketahui barisan 27 9 31. Tentuin berapa sih yang pertama A, rumus suku ke N, yang B suku ke 8 ya. Ini rumusnya bisa seperti ini, ada rumusnya ya. Pertama kita selidiki dulu, ini aritmatika apa geometri. Caranya gimana? Kita kurangi aja dulu 9 dengan 27 ya, bukan 27 kurang 9, tapi kita balik 9 kurang 27 ya, hasilnya adalah min 18. 3 kurang 9 hasilnya min 6. 1 kurang 3 hasilnya min 2. Beda ya, beda-beda, nggak tetap, nggak sama. Berarti ini bukan aritmatika. Tapi kalau kita bagi, kalau kita bandingkan ya, bagi nih 9 dibagi 27 atau 9 per 27, itu kalau kita sederhanakan jadi sepertiga ya, sama-sama bagi 9. 3 per 9 ya, yang belakang dibagi depan ya. Sekarang yang tengah ini kita bandingkan,
3 sama 9 ya. Kalau kita sederhana 3/9 tuh hasilnya jadi 1/3 juga. Atau yang ini paling belakang, 2 yang belakang ini 1 dibagi 3 ya, 1/3 ya. Berarti kan sama semuanya, selalu tetap. Berarti karena rasio ya, karena dibagi namanya rasio, selalu sama, yaitu sama-sama 1/3, maka barisan ini termasuk barisan geometri, bukan aritmatika. Nah, kalau sudah tahu ini adalah barisan aritmatika, mencari rumus UKM-nya kita jangan gunakan ANIP, tapi gunakan ARNI ya. Dimana A-nya adalah suku pertama 27 dikali R-nya tadi rasionya 1/3, pangkat N-1 ya. Itu ARNI ya. Nah, bagaimana nih? Di sini bilangan bulat, di sini bilangan pecahan. Otomatis bilangan bulatnya kita harus ubah jadi bilangan pangkat ya. Karena di sini pokoknya penyebutnya 3 ya, ini pokoknya harus kita jadi 3 pangkat ya. 3 pangkat berapa supaya jadi 27? Tentunya 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 kan 3 kali 3 kali 3 27. Nah, kemudian yang 1/3 ini jangan bentuk pecahan, kita jadikan bilangan pangkat juga ya. Karena di sini 1/3 pangkat 1 ya. Di sini kan kalau nggak tulis pangkatnya 1 ya. Karena dinaikkan ya, berbalik, tadi positif 1 naik jadi 3 pangkat -1 jadi negatif ya. Kemudian pangkat -1-nya kita kalikan. Ingat ini pelajaran waktu bilangan eksponen ya, di materi pertama nih. Makanya kita kalikan -1 kali n ya. -1 kali -1 jadi plus 1 ya. Nah, di sini baru kita kalikan 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat -n per 1 ya. Di sini kalau dikalikan berarti karena bilangan pokoknya sama-sama 3, pangkatnya tinggal dijumlah. 3 dengan -n nggak bisa dijumlah, tapi 3 dengan 1 bisa nih. Berarti 3 tambah 1 jadi 4 -n ya. Ini adalah rumus. Nah, rumusnya udah ketemu nih. Kalau udah rumusnya udah ketemu, yang poin A rumus UN-nya, UN-nya sama dengan 3 pangkat 4 -n. Mencari yang B suku ke 8, tinggal ganti N-nya dengan 8 ya. UN udah jadi U8, 3 pangkat 4 -n jadi 3 pangkat 4 -8 ya. 4 kurang 8 kan -4. Nah, ini kita ingat lagi pelajaran eksponen itu ya, bilangan pangkat. Kalau pangkatnya negatif, supaya positif diturunkan saja ke bawah seperti ini ya, 1/3 pangkat 4 ya. Nah, karena kan minnya berubah jadi 1 per ya, 3 pangkat 4 tetap ya. 3 pangkat 4 kita tahu 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, hasilnya 81 ya. Jadi tulisnya sama dengan 81. Jadi ini harus bisa diingat ya cara merubahnya. Kemudian ada yang namanya deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga ini adalah deret geometri yang banyak suku-sukunya tak hingga ya. Untuk n tak hingga, r-nya mendekati 1 ya, di r-nya itu berada di antara 0 dan 1 ya. Jadi bukan 1 dan bukan 0 ya, di antara bisa pecahan bisa desimal ya. Sehingga bilangan deret tak hingganya sering disimbolkan S tak hingga seperti ini. Itu dapat dari S tak hingga dan simbol ya, dapat dari A atau suku pertama ya, dan rasio gitu ya. Dan menuliskan rumusnya adalah seperti ini ya. Bapak sering mengingatkan ini adalah air, A dibagi 1 min R. Itu rumus deret tak hingga. Nah, cara menghitungnya misalnya seperti ini. Kalian disuruh menghitung jumlah deret tak hingga dari 18 tambah 6 tambah 2 tambah terus aja, kita nggak tahu ujungnya sampai mana. Nah, ini kira-kira berapa? Kalau cuma sampai 2 kita tahu ini 26 ya, kalau cuma sampai 2. Tapi ini ada tambah titik-titik artinya terus ya, berarti ada banyak. Nah, ini kita menggunakan rumus deret tak hingga ya. Kita tahu suku pertamanya 18, rasionya 6 dibagi 18 atau 2 dibagi 6 ya. Nah, itu adalah 1/3 ya. Oke. Nah, kemudian S tak hingganya kita gunakan rumus air ini ya. A nya suku pertama 18, 1 min R rasionya 1/3, berarti 1 kurang 1/3. Nah, 1 dibagi kurang 1/3 kan satunya kita rubah jadi 3/3 ya. Jadi 3/3 kurang 1/3 jadi 2/3. 18 dibagi 2/3 sama juga 18 dikali 3/2, hasilnya 27 ya. Ini contoh pertama. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan ketika ada bola dijatuhkan dari satu ketinggian tertentu. Ini misalnya tingginya 3 meter ya, dari satu tempat dia memantul, dari ketika menyentuh lantai dia mantul lagi 3/4 dari ketinggian sebelumnya, jatuh lagi 3/4, mantul setinggi 3/4 dari ketinggian sebelumnya, dan seterusnya sampai akhirnya dia berhenti. Nah, yang ditanya panjang lintasannya ya, dari pertama dia dijatuhkan sampai dia berhenti, itu panjangnya berapa meter misalnya gitu ya. Kita lihat gambar contohnya, jelasnya seperti ini nih.
dari tinggi 3 meter dia jatuh, mantul ya, mantulnya lama-lama makin pendek ya, tapi pantulannya sama 3/4 sampai dia berhenti ya. Nah, oke, dari sini kita bisa simpulkan tingginya atau pertamanya adalah 3 meter A nya ya. Ketinggian pertama 3 meter, kemudian rasionya pantulannya selalu 3/4 ya, R nya berarti 3/4. Nah, untuk menghitung panjang lintasan kita gunakan rumus kombinasi dari deret geometri tak hingga, yaitu 2 kali deret geometri tak hingga dikurang A ya. Ini adalah rumusnya ya, 2 dikali deret geometri tak hingga dikurang A. A itu adalah bilangan pertama ya. Nah, dari geometri tak hingga adalah air ini ya, berarti kita cari dulu airnya ya, deret geometri tak hingganya. A nya 3 dibagi 1 dikurang rasionya 3/4 ya, 1 dikurang 3/4, satunya kita rubah dulu jadi 4/4, kurang 3/4 jadi 1/4. 3 dibagi 1/4 itu sama juga 3 dikali 4/1 atau 12 berarti ya. 12 kali 2 24, 24 dikurang 3 hasilnya 21 ya. Oke, itu bisa kita simpulkan panjang lintasan yang di lalu bola adalah 21. Baik, siswa-siswa semua, sampai sini materi yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.